Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah. As'adu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa as'adu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpah nikmat kepada kita semua, di mana Allah telah memberikan kita berbagai macam-macam nikmat yang kalau kita menghitung-hitung nikmat tersebut, kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salah satu contoh nikmat yang sesuai dengan kajian kita hari ini ya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita secara fisik insya Allah dengan kesempurnaan yang diberikan Allah pada kita. Kita bisa melihat, mendengar, berbicara, berjalan dan sebagainya telah Allah berikan nikmat kepada kita. Kita bisa makan, bisa minum. Nah, coba kita lihat orang di tempat lain. Ada Allah yang telah Allah berikan kekayaan kepada orang tersebut, ternyata takdir Allah dia mungkin terkena penyakit, misalnya penyakit diabetes, kencing manis sebagainya. Dia diberi Allah kekayaan tapi tidak bisa menikmati hasil makanan tersebut karena ada penyakit. Kita juga kita lihat di jalan-jalan kebanyakan orang yang tidak bisa berjalan, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Nah, makanya kita lihat di bawah kita. Nah, makanya kita menjadi diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita melihat Allah memberikan kita kesempurnaan kepada kita, di mana Allah akan memberikan kesempurnaan kita bisa mendengar, melihat, berjalan, berbicara, bisa makan, bisa minum. Disitulah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-nikmat Allah kepada kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah terutama ya, supaya kita diberikan keteguhan iman, kekuatan agama, supaya kita bisa menjalankan agama Allah dengan baik dan benar, diberi kekuatan iman supaya kita istiqomah dari kecil sekali kita belajar agama sampai nanti kita meninggal dunia kita tetap istiqomah menjalankan agama Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman dalam memperjuangkan Islam, dalam membela Islam hingga akhir ayatnya. Anak-anak kelas 3A yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa seminggu yang lalu kita telah belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, matematika, SBDP, dan yang lainnya. Hari ini kita belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia subtema 3, masih buku 3A ya, kita mau pelajarin ya tentang pelajaran bahasa Indonesia. Bisa dilihat nanti di file yang Bapak berikan, dibuka, ada di PowerPoint. Yang pertama kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ingat ya, ketika kita melihat pertumbuhan dan perkembangan hewan, contohnya kita masih ngambil ada ayam. Ayam adalah unggas yang banyak dipelihara oleh manusia, unggasnya. Jadi hewan ini salah satu jenis unggas. Tidak ada ayam, bebek, pokoknya jenis unggas ya. Nah, itu bisa pelajarin. Nah, hewan ini yang sering banyak dipelihara manusia dan paling banyak dikonsumsi oleh kita sendiri manusia ini. Nah, ciri-ciri ayam, ada beberapa ciri ya. Memiliki 2 kaki jelas, tubuhnya ditutupi oleh bulu ayam, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, nanti ada hewan yang berkembang biak dengan cara beranak ya, ada juga dengan cara bertelur. Nah, ayam termasuk jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian ayam menggunakan paruhnya untuk mengambil makanan. Jadi ayam itu mengambil makanan pakai paruhnya, pakai mulutnya langsung ngambil ayam, langsung ambil makanan ya yang ada di bawah. Dan hewan ini bernapas dengan paru-parunya. Nah, ayam jantan memiliki tubuh yang lebih tinggi daripada ayam betina, dan dari bulu ekornya lebih panjang daripada bulu ekor ayam betina. Nah, pertumbuhan ayam dipengaruhi makan, minum, vitamin yang teratur, serta tempat tinggal kandang yang bersih dan sehat.
Nah, itu tentang yang tadi kita membahas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan secara bertelur disebut dengan ovipar. Jadi tentang perkembangbiakan hewan itu ada dua. Ada secara bertelur, ada secara melahirkan, sama melahirkan ya bahasa kita ya. Yang secara bertelur itu disebut dengan ovipar. Nah, yang secara melahirkan disebut dengan vivipar. Nah, kemudian kita akan bahas tentang cara bertelur dulu. Makanan calon anak berasal dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Setelah dikeluarkan, telur akan menetas. Contoh hewan yang bertelur adalah ayam, burung, katak, dan ikan. Jadi bisa dibuka catatan yang Bapak berikan. Nah, selanjutnya perkembangbiakan hewan yang melahirkan disebut dengan vivipar. Nah, anak akan tumbuh di dalam induk betinanya dan mendapatkan makanan secara langsung dari tubuh induk betinanya. Proses ini disebutkan masa kehamilan. Setelah selesai melahirkan, ibunya akan menyusui dan menjaganya sampai dia mandiri. Contohnya kita bisa kucing ke rumah ya, kelinci dan lain-lainnya lah, banyak. Kita bahas selanjutnya. Ciri-ciri hewan hidup di air. Nah, kita membahas tentang hewan yang hidup di air. Yang pertama adalah ikan. Nah, kita bahas ikan aja ya. Ikan itu bernapas dengan insang. Makanya beda sama kita mungkin pakai kapal kok. Ikan itu pakai insang ada di dalam tubuhnya. Ntar bisa dilihat, dibuka di Google dan sebagainya. Jadi tentang ikan itu, ikan bernapas dengan insang. Tubuhnya dia ditutupin dengan sirip. Nah, tubuhnya ditutupin dengan sisik dan bergeraknya dengan si sirip. Nah, ikan jadi 3 ciri. Sekali lagi, bernapasnya dengan insang, tubuhnya ditutup dengan sisik, dan bergeraknya dia ikan itu dengan siripnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Nah, ini bisa dibuka di bukunya nih, halaman 104, 105. Nah, itu kita bisa lihat tentang gambarnya 104, 105 tentang gambar siklus kucing, burung, kemudian siklus tentang kupu-kupu, lebah. Nah, siklus kucing kita bisa lihat dari situ gambar tersebut, pertama dari kecil, kemudian beranjak remaja, beranjak dewasa. Burung juga sama, dari telur, kemudian pecah telur tersebut menjadi seekor burung anak dan jadi dewasa. Kemudian kita bisa lihat dari kupu-kupu juga, lebah. Nah, nanti bisa dibaca, dipelajarin sebagainya tentang dalam siklus itu. Kemudian halaman 109 juga tentang siklus dari katak. Perhatikan siklus katak halaman 109 juga bisa dilihat ini. Nah, siklus katak. Kemudian siklus jangkrik halaman 110-nya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, istilah siklus-siklus tersebut. Nah, jadi sekali lagi ya, hari ini kita akan membahas tentang masalah siklus hewan juga. Kemudian kita membahas tentang masalah pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Nah, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Sebagainya nanti ada tugas juga dari Bapak untuk dapat memahami. Buka halaman 104, 105 buku tematik. Nah, di situ dilihat ada gambar burung, kucing, burung sebagainya. Buka halaman 109 dan halaman 110. Nah, kemudian tugas utamanya adalah kerjakan soal halaman 84, kerjakan soal halaman 93, kerjakan soal halaman 114 dan 115. Nanti ada diberikan file tugas-tugasnya. Nah, sekali lagi pada kelas 3A, nah, memang kita akuin belajar di masa sekarang ini lebih sulit, lebih susah penyampaiannya. Dan kenapa Bapak berikan melalui video daripada melalui Google Meet materi? Karena takutnya Bapak, kalau Bapak menyampaikan melalui Google Meet, video tidak bisa disimpan dan tidak bisa diulang berkali-kali. Tetapi dengan video ini di Bapak upload ke YouTube, ya mudah-mudahan insya Allah bisa dipelajarin lagi, diulang kembali. Seandainya tidak ada yang tahu, tidak paham, bisa ditanyakan kepada Bapak selaku wali kelas. Nah, dan mudah-mudahan pelajaran kita walaupun sedikit, singkat,
dan tidak banyak mungkin pelajaran kita, dan makanya Bapak bagikan ringkasan-ringkasan berupa materi dari PowerPoint dan sebagainya. Semoga Allah mudahkan pelajaran kita, diberikan pemahaman yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Segala sesuatu kemudahan itu Allah yang berikan. Kepintaran, kecerdasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekali berdoa semoga belajar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan segala sesuatu buat kita semua. Nah, itu aja dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.